Eee, Menurut saya kita tidak boleh terburu-buru ya, karena memang persoalan pangan kita juga masih belum dapat kita selesaikan sepenuhnya. Ini sebenarnya tidak hanya beras, tapi semua komoditas secara keseluruhan. Nah, harga beras dunia ini juga mengalami masalah, harga pangan dunia juga mengalami masalah. Jangan kami khawatir sebenarnya untuk saat ini tidak ada masalah, untuk saat ini beras ya, beras tidak ada masalah, sama sekali kami melihat, tidak ada potensi kenaikan sampai detik ini. Tetapi memang kita menghadapi banyak faktor di negeri ini, Mbak, untuk pangan ya. Yang pertama adalah persoalan distribusi. Yang kedua persoalan, cuaca alam yang, rentan ya, kadang-kadang hujan tinggi, ini juga mempengaruhi. Termasuk beberapa persoalan-persoalan desain pangan yang memang belum kita siapkan untuk menghadapi, kuartal berikutnya. Jadi menurut kami, Pak Presiden dengan segala kerendahan hati untuk sementara ini kami berharap agar mengumpulkan semua pihak agar, sebelum memutuskan itu bisa benar-benar melihat kondisi di lapangan, apakah memang cukup, eee, siap untuk kita bawa ke, luar ya atau kita ekspor atau tidak. Jangan jangan sampai nanti kita sudah duluan ekspor, tiba-tiba kita masih membutuhkan untuk kita impor, itu juga akan, berbahaya ke depan. Baik, Gitu Mbak Sinta. baik Pak Abdullah, tadi kan Anda menyampaikan bahwa untuk stok beras di dalam negeri sendiri atau di pasar masih boleh dikatakan cukup begitu ya Pak. Tapi di tengah Mhm. perang Rusia Ukraina yang memang belum kunjung usai begitu, ini kan membuat harga pangan bergejolak. Dan Presiden Jokowi mengatakan bahwa harga pangan dan khususnya beras ini kan masih bisa dikendalikan dengan baik. Tapi sebetulnya di pasar seperti apa Pak harganya? Iya, kalau beras ya, beras itu kan ada 2 jenis, premium dan medium. Nah, beras yang memang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di pasar tradisional, itu relatif beras yang standar ya, yang tidak tinggi, juga, tidak terlalu bawah. Nah, komoditas beras ini sesungguhnya masih kisaran, 10.500 sampai 11.000 untuk konsumsi. Nah, baru beras premium di kisaran, 11.500 sampai 12.000 bahkan lebih. Nah, untuk level ini relatif aman. Artinya, beras itu dalam sejarah di negeri ini, kenaikan kalaupun ada kenaikan itu tidak lebih dari ₹500, dalam satu produk. Walaupun produknya cukup banyak ya Mbak, ada IR, ada rojo lele, ada beberapa jenis beras yang ada di, pasar tradisional. Tapi ini masih kategori aman dan, ketersediaannya, stoknya masih relatif aman dan harganya juga relatif aman. Baik. Lalu Pak Abdullah, ini Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa harga beras rata-rata di pasaran begitu ya Pak, kan ini kisaran di Rp10.000 per kilogram, dan jika membandingkan dengan harga beras di negara lain yang memang jauh lebih mahal gitu, apakah harga ini sebetulnya sudah mencerminkan harga beras yang normal untuk di dalam negeri? Saya pikir tidak ya, karena harga beras, di dalam negeri itu, eee, biasanya bisa sampai tembus di 9.000-an. Artinya memang, mmm, kondisi pangan kita saat ini untuk beras ya, beras itu relatif sebenarnya stabil, atau tidak terlalu mahal, tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain ya, memang perbandingannya tidak apple to apple ya. Kita negara yang memang dari dulu swasembada beras, kita mungkin, tahun ini kita nggak impor sama sekali, tetapi untuk beberapa produksi beras yang, industri dan, konsumsi yang premium itu memang masih ada impor seperti beras dari, India ya, beras dari Vietnam, tetapi itu bukan untuk konsumsi dalam negeri, bukan untuk konsumsi masyarakat kita. Itu untuk, industri atau, rumah makan biasanya. Nah, memang, kalau kita lihat ritme harian ya, kalau kita lihat ritme harian, ada potensi naik tapi sekitar 50 perak, turun lagi, normal lagi. Katakanlah, beras IR ya atau Ramos, kalau kita sebutnya IR 64 itu, di kisaran 10.000,
650 sampai 10.700. Nah, relatif aman dibandingkan hari-hari biasa atau dibandingkan bulan-bulan biasa. Walaupun ada kenaikan 50 perak. Terus beras IR3 katakanlah itu 9.750. Memang ini relatif lebih pecah-pecah ya dibanding dengan beras yang ramos gitu.